Untuk tahu nih dok, kalau misalkan kita teman-teman semua nih, ini gue nih tipes bukan enggak? Itu kira-kira gimana? Halo guys, ini kamu mungkin beberapa penyakit yang sering banget terjadi di musim hujan gini kali ya guys. Kan sekarang kan musim pancaroba, jadi kadang hujan, kadang panas terik kan. Tentunya kan pasti kalian sudah rasakan beberapa nih ya, yang kena cuaca. Mungkin karena kalian sedang dokter spesialis penyakit dalam yang di klinik Bubuk Kujang. Dan pagi ini kita akan bahas tentang yang agak sering dan di wilayah kita ini, karena mungkin daerah kita lumayan endemis kali ya untuk penyakit tersebut, yaitu penyakit tentang, kita nyebutnya bahasa sehari-hari itu tentang tipes atau tifoid kalau bahasa medisnya. Jadi tifoid fever ini kan sering terjadi, bahkan kita pada saat kita bertemu dengan pasien buat di rumah sakit atau di klinik kan suka ketemu tuh seperti ini. Nah mungkin nanti akan kita gali nih lebih lengkapnya, lebih detailnya sama dokter Septa. Oke dokter Septa, selamat pagi dok. Sehat selalu dok ya. Aku mau nanya nih dokter sama dokter Septa nih, kira-kira apa sih sisi panas atau hujan itu tuh sama si tipes itu gimana sih? Seolah-olah tuh kayaknya kalau musim begini banyak, gimana dok? Yang jelas semua penyakit itu akan menyebabkan kita itu sistem imunitas, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita itu tergantung dari diri kita sendiri dan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita itu mengalami perubahan musim yang ekstrim seperti saat ini, dan semula kemarau kemudian ke hujan, itu otomatis sistem imun tubuh kita itu akan menyesuaikan. Nah, penyesuaian sistem imun tubuh kita itu masing-masing orang beda. Gitu. Artinya bedanya di sini itu tergantung dari faktor dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Ya, kenapa penyakit di imunitasnya sudah saya katakan tadi, dia akan mengalami perubahan yang kadang-kadang ekstrim pada beberapa orang gitu kan. Mengalami perubahan sistem imun yang ekstrim itu, diantaranya kalau paling terbanyak ya demam berdarah dengan tipes, atau kalau tipes kita Islam itu typhoid fever, demam tipes gitu. Untuk demam tipes sendiri itu ada ciri khasnya yang jelas. Seperti penyakit bakteri yang lain, ia akan mengalami demam, tapi dengan suhu ya. Jadi bahasa sakit yang meriang seperti itu. Meriang. Nanti ada terjemahannya. Ya. Gimana dok? Ya terus gimana dok? Tetapi pada tipes ini dia demamnya khas. Dia itu kalau setelah habis maghrib malam hari dia akan tinggi demamnya. Demamnya akan tinggi. Tapi setelah dia pagi hari reda. Ketika gejala tipes, kemudian disertai dengan kadang-kadang ya gejala mual, kadang muntah, diare. Intinya bahwa tipes ini dia menyerang paling utama saluran pencernaan kita. Sebenarnya itu dokter Mahfud. Oh iya dok, ada satu pertanyaan dok yang agak unik nih dok. Kan memang kan tadi dokter sampaikan bahwa si tipes itu pasti nyerangnya lebih ke organ pencernaan. Ya. Jadi itu lebih ke karena konstipasi atau susah BAB. Jadi si tip manusia itu tuh seperti apa dok? Ya. Apakah dari media manusia ke manusia, atau dari makanan dok, atau sistemnya seperti apa dok kira-kira? Ya. Jadi biar lebih jelas nih gambarnya, teman-teman nanti bisa mencegah gitu dok. Ya. Itu gimana dok kira-kira? Jadi kuman tipes ini seperti kebanyakan bakteri yang lain, dia termasuk bakteri ya, bukan virus.
kebanyakan itu dia menyerang, dia mengendap pada makanan yang tidak higienis. Itu intinya dari situ. Begitu makan tidak higienis masuk ke tubuh kita, dia akan menyebabkan gejala tipes. Kebanyakan dari makanan yang kita makan, kuman tipes gitu. Kalau dari pernapasan tidak, atau dari seperti nyamuk Aedes dengan penyakit nyamuk tidak. Tapi yang jelas dari kebanyakan dari faktor makanan yang tidak higienis kita makan. Berarti tipes itu nggak nular kayak virus kayak droplet itu nggak ya dok ya? Jadi apa? Bisa tidak? Dari makanan yang medianya makanan dok ya? Makanan. Nah, banyak makanan. Ada gini loh, ada beberapa isu lagi seperti ini dok. Kan katanya kan, jadi katanya kalau apa yang dari tinja manusia itu gimana dok katanya? Kan katanya kan itu bisa dari tinja manusia, itu Bisa. bener nggak sih dok? Sistem itu dok, cara penularannya dok? Bisa. Jadi ketika seseorang tertular virus bakteri tipes, kemudian masuk ke pencernaan, tipes itu dia berkembang pada, ada yang namanya di pencernaan itu namanya pair patch itu. Pair patch itu kumpulan dari sistem kekebalan tubuh yang berada di pencernaan kita. Dia berkembang biak di situ tipesnya. Nah, kalau kita obati tipesnya mati, tapi kadang-kadang juga ada beberapa kuman-kuman tipes yang masih tersisa. Nah, itulah yang keluar lewat tinja, kemudian bisa menularkan dari situ. Berarti memang bisa lewatinya dok ya. Bisa. Cuman prinsipnya tuh memang dari yang apa kita makan dok ya. Ya, mungkin ada, itu. jadi orang yang sakit tipes, terus mungkin ada si bakterinya di makanan, Ya. atau mungkin ada yang kebawa sama tinja ya dok ya. Jadi mungkin bisa masuk ke kita ketika kondisi tubuhnya menurun. Nah, biasanya kalau misalkan kayak tipes ini dok, kira-kira kita antisipasinya apa nih dok? Misalkan kan tadi kalau dokter bilang kan demamnya kan hanya hari kali ya guys, kalau bahasa kita menjadi hangat sumar-sumar gitulah kalau bahasa kita gitu kan. Terus apa nggak terlalu apa tinggi, nah terus kan waktunya panjang. Nah jadi untuk tahu nih dok, kalau misalkan kita teman-teman semua nih, ini gue nih tipes bukan ya, itu kira-kira gimana dok? Ada misalkan nanti ada pemeriksaan lain kah dok yang bisa mendeteksi itu dok? Kira-kira seperti apa dok? Yang jelas kalau misalnya kita kok demamnya kok selama 7 hari 1 minggu kok belum selesai ya, minum obat apapun, ya segera periksa laboratorium, karena dari laboratorium kita bisa lihat kita terinfeksi bakteri tipes apa enggak. Yang jelas dari media darah itu kita bisa sebagai dokter itu bisa memprediksi, oh ini kena tipes gitu. Oh berarti memang intinya ini ya guys, kita harus higienis. Jadi kan tadi dokter Septa sampaikan bahwa harus higienis. Kemudian dok, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dok. Kalau tipes nih dok, kan memang mungkin kan kita kan penyakit musiman dok di Indonesia kan dok, karena kan kita daerah tropis gitu kan. Terus situasinya kan hujan panas yang pancaroba. Nah kalau orang sakit tipes dok, kira-kira fatalitas seperti apa dok? Ada risiko komplikasi kah dok, atau misalkan sampai seberat apakah dok gitu dok resikonya dok? Kita kira seperti apa tuh dok? Ya, jadi tipes itu ada 2 komplikasi yang fatal. Satu, dia bisa menyerang otak, tidak sadar pasiennya. Terus yang kedua, dia bisa menyebabkan robekan usus. Ya, karena kita ketahui bahwa tipes tadi kan berkembang biak di usus gitu. Jadi kalau tipes dengan kadar tinggi sekali kumannya, dengan dibuktikan pemeriksaan darah juga tinggi sekali kekebalan tubuh, ya otomatis pasti akan terjadi komplikasi. Salah satunya itu yang paling fatal. Tapi selama saya merawat orang dengan tipes, jarang banget yang sampai komplikasi ke sana, karena orang-orang mungkin sudah aware, karena tipes itu pasti akan merasakan gejala tidak enak, lemes selama 7 hari. Orang apa sih berobat ke rumah sakit itu. Oke dok, ya berarti tadi bisa saya ambil kesimpulan dok dari dokter Septa guys semuanya. Jadi bahwa memang kan saat ini mungkin cuaca lagi nggak bagus dan panas, jadi lebih beresiko kena beberapa itu, terutama infeksi tropis ya, DBD baik tipes atau tifoid atau infeksi yang lainnya gitu. Nah mungkin kan prinsipnya yaitu bisa masuk karena ketika kita kan tubuh kita kan harus menyesuaikan tuh, lama-lama kan mungkin kondisi tubuh kita kan menurun kan, aktivitas atau mungkin karena atau virus. Mungkin prinsipnya teman-temannya bahwa ketika kita musim
penghujan seperti ini, ya kita harus lebih aware dengan lingkungan. Jadi mungkin kita sampaikan ya harus higienis. Ya mungkin kalian sampai sarapan, makan siang, kerja segala macam, aktivitas yang lain harus kan. Sebenarnya ini nyambung guys sama prokesnya COVID kan. Jadi kan jadi kalau teman-teman semuanya menjalankan mungkin insya Allah kalian akan aman. Terus kalian pakai pasti setiap publik pasti kan kalian pakai hand sanitizer. Jadi prokes COVID-nya jalan sih mungkin pasnya juga bisa kehindari. Mirip-mirip. Ya, jadi sebenarnya mirip pencegahannya. Jadi terus yang kedua, ketika kalian demam nih, beberapa kok mungkin kan kalian suka beli obat kan, nanti yang obat demam segala macam, atau ada obat stok di rumah nih. Nah, nanti kalau masih belum ya kalian bisa konsul ke dokter. Saya ada dokter Septa, nanti kita bisa konsultasi, atau mungkin tempat kalian terdekat. Jadi biar resiko-resiko yang tadi dokter Septa sampaikan itu nggak terjadi guys. Jadi kalau kitanya aware, begitu kita ngerasa sakit, kita 1-2 hari nggak pulih, ada something nih tubuh gue gitu, ya harus cepat ke tempat. Jadi sekian guys informasinya, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Terima kasih dokter Septa atas waktunya dok. Mungkin nanti kali bisa sharing lagi dok ya. Ya thank you. Terus jangan lupa subscribe. Thank you guys.